Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Selamat Wong Karangmajing. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudaraku, untuk kali ini saya akan sedikit bercerita. Pertama, saya bekerja sampai untuk saat ini. Mudah-mudahan video ini bisa untuk memotivasi teman-teman atau saudara-saudara yang saat ini belum dapat pekerjaan. Pertama, saya bekerja di sebuah perusahaan bumbu masak ya, atau mecin. Saat itu bumbu masak mecin itu dengan merek daun bambu. Nah, kebetulan untuk pengemasannya itu di Gang Daging Jembatan 5 Jakarta Barat. Saat itu saya bekerja hanya dengan gaji Rp7.000 per bulan. Saat itu saya hanya bekerja 3 bulan karena kurang cocok dengan pekerjaannya. Saya pulang ke kampung halaman saya. Kemudian di saat yang lain saya pergi lagi merantau ke Jakarta. Alhamdulillah saya bekerja di rumahan ya, yaitu menjadi tukang kebun. Jadi biasa bersih-bersih kebun, kadang juga harus ngepel lantai dan segala macam. Nah, di situ saya bekerja kurang lebih 8 bulan. Karena Lebaran saya pulang ke kampung, tapi saya tidak kembali lagi ke tempat yang tadi. Saya mencoba mencari pekerjaan yang baru karena saya memang orangnya senang gitu mencoba hal-hal yang baru. Saat itu saya dapat pekerjaan di daerah Cilegon, Banten. Kebetulan saya bekerja di rumah makan asinan Bogor di Jalan Raya Cilegon. Nah, di situ juga nggak begitu lama kerja di situ. Kebetulan karena emang saat itu warung yang tempat saya bekerja kurang rame, jadi akhirnya saya pindah ke tempat kerjaan yang lain. Di rumah makan asinan Bogor saya pindah di toko kelontongan ya, atau toko sembako, yaitu di daerah Serang, tepatnya di daerah Royal. Di situ saya bekerja selama 9 bulan ya. Kebetulan saya juga sering ikut kanvas ke daerah Merak, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, dari situ karena ketemu Lebaran biasa, kebiasaan kalau orang daerah saya itu kalau merantau Lebaran tuh harus pulang. Nah, setelah pulang kampung, saya tidak kembali lagi ke toko sembako lagi, tetapi saya bekerja di sebuah toko emas, yaitu sebuah toko emas di Jalan Sultan Hasanuddin Serang ya, lampu merah Serang. Nah, di situ saya bekerja di toko emas, dan kebetulan toko emas itu tidak hanya menjual emas ya, tetapi menjual jam tangan dan jam dinding. Nah, di situ saya bekerja hanya 3 bulan. Karena pas saya kerja, saya dapat surat kalau keluarga saya di kampung itu pindah ke Palembang. Pada akhirnya saya pulang ke kampung dan ikut pindah ke Palembang. Agak cukup lama juga di Palembang ya, cuman saya nggak fokus di Palembang
karena waktu itu saya masih bujangan, jadi masih senang jalan-jalan ya. Kalau udah punya uang di Palembang, main ke Jawa, nanti di Jawa cari uang lagi, balik lagi ke Palembang. Pada akhirnya saya mendapatkan pekerjaan, yaitu di sebuah perusahaan cash and credit ya. Mungkin dulu masih jarang sekali ya, hanya satu perusahaan itu. Kalau sekarang kan banyak tuh cash and credit, elektronik dan furniture ya. Waktu itu hanya satu, yaitu Kawaguchi. Kebetulan posisinya ada di Cilegon. Nah, saat itu perusahaan itu ada di seluruh Indonesia. Saya di situ bekerja agak lumayan lama ya, sampai 2 tahun lebih di toko Kawaguchi itu. Cuman karena saat itu ada pesaing yang baru, sehingga perusahaan yang saya ikuti pilot ya, dengan terpaksa saya harus keluar dari perusahaan itu dan mencari pekerjaan baru. Dan alhamdulillah nggak lama kemudian saya bekerja di sebuah toko sepatu bata ya. Kebetulan sepatu bata ini juga termasuk perusahaan internasional ya, karena di seluruh dunia ada sepatu merek Bata. Nah, di situ saya bekerja sebagai pramuniaga di toko sepatu Bata di Jalan Raya Cilegon, sebelum lampu merah. Dan sampai saat ini pun masih ada toko sepatu Bata di situ. Nah, di situ juga agak lumayan lama ya, ada 2 tahun lebih lah. Dan sempat juga saya di Rangkas Bitung. Waktu itu sempat pindah di Rangkas Bitung karena kebetulan teman saya yang kerja bareng dengan saya sebagai pramuniaga akhirnya diangkat sebagai kuasa toko yang menempati toko di Rangkas Bitung. Saya sempat ikut di Rangkas Bitung beberapa bulan. Nah, sesudah itu karena mungkin penghasilannya kurang memadai, akhirnya saya mencari pekerjaan yang lain. Akhirnya saya bekerja di Jakarta ya. Kebetulan waktu itu saya bekerja di sebuah panti pijit ya, yang ada di Jalan Rawamangun Mukaraya nomor 5. Kalau sekarang sih udah tutup ya, udah tutup. Kebetulan yang punya juga Bu Hajinya udah almarhum. Posisinya di Jalan Rawamangun Mukaraya nomor 5, Pasar Sore, tidak jauh dari lapangan golf Rawamangun. Nah, setelah kerja di situ, akhirnya beberapa lumayan lama juga di situ ya, karena di samping di situ bekerja di panti pijat, kebetulan yang punya panti pijat juga ada usaha yang lain. Jadi panti pijat berapa lama, kemudian saya juga sempat pindah ke Cilegon, yaitu sebagai supir pribadi. Kebetulan membawa bos yang kebetulan bisnisnya jadi jual macam-macam di perusahaan-perusahaan. Dan di situ juga tidak begitu lama ya, karena ternyata penghasilannya juga tidak mencukupi, dan saya juga sempat kembali lagi ke Jakarta. Nah, kebetulan saat kerusuhan 98 saya berada di kota Jakarta. Nah, setelah kerusuhan 98, kebetulan ada saudara saya yang usaha jualan pempek Palembang. Kebetulan saudara saya ini akan kembali ke Palembang, dan di situ saya menggantikan posisi saudara saya. Saya berjualan pempek Palembang di daerah Cilegon ya, di Jalan Bojonegara, tepatnya di depan toko Mas Naga. Nah, di situ saya bekerja jualan hampir 5 tahun ya, jualan pempek Palembang. Saya bikin sendiri pempek Palembang. Kebetulan saya juga sempat dulu punya 2 warung ya, dan ada juga yang membantu saya, ada 4 orang ya, alhamdulillah. Nah,
Dengan berjalannya waktu kurang lebih 5 tahun, karena banyak saingan, akhirnya saya tutup ya, karena tidak mencukupi ya. Karena di situ saya harus bikin pempek sendiri, harus dorong gerobak sendiri, harus jualan sendiri. Begitu mau bayar kontrakan kadang-kadang tidak kebayar karena penghasilannya semakin lama semakin menurun. Akhirnya saya beralih profesi, yaitu pindah ya di Pegadungan Baru Cilegon. Karena kebetulan yang dulu saya jualan pempek itu kan rame, karena dulu ada di situ itu supermarket ya, atau pasar swalayan yang tidak jauh dari tempat jualan saya. Setelah tutup, kebetulan jadi konsumen saya berkurang. Nah, kebetulan saya pindah ke Pegadungan Baru. Di sana saya mencoba merintis usaha yang baru, yaitu dengan buka warung ya. Kebetulan saya jualan, ada rokok, ada es kelapa, ada nasi goreng, dan semua sudah saya coba. Ada mie ayam. Alhamdulillah di situ hampir 10 tahun saya berjualan di situ. Lumayan karena sampai 10 tahun ya, walaupun saya jualan di situ hanya awal bermodal 350.000. Akhirnya karena jualannya agak rame, kebetulan saya jualan di depan perkantoran ya. Di situ ada perkantoran, ada beberapa departemen, juga dekat pasar ya, Pasar Baru Cilegon. Nah, begitu pasar Cilegon tutup dan perkantoran sebagian pindah ke Matahari Lama Kota Cilegon, nah di situ juga penghasilan saya mulai berkurang karena langganan saya sudah banyak berkurang. Nah, dari situ akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke daerah lain, tapi masih di wilayah Cilegon. Nah, saya kebetulan mencoba buka usaha baru di daerah Ramanuju Cilegon. Di situ saya mengontrak sebuah rumah, kebetulan bisa tinggal di situ, dan saya juga jualan di situ. Jadi saya waktu itu jualan ada pempek Palembang, ada mie ayam, ada es buah. Alhamdulillah dengan modal 2.500.000 hasil pinjaman. Cuman karena di situ saya merintis usaha makanan. Jadi kalau usaha makanan itu kalau mau modalnya tanggung itu biasanya nggak akan jalan, karena modal sedikit akhirnya kemakan. Sementara dagang makanan itu nggak bisa bertahan lama. Contohnya sekarang kita jualan dengan modal 200.000 dengan masakan ini itu, tetapi kalau nggak habis besok nggak bisa dipakai lagi, otomatis harus pakai modal yang baru lagi. Nah, di situ saya juga hanya bertahan 7 bulan, dan akhirnya karena tidak memungkinkan lagi, akhirnya saya mencoba merantau lagi ke Jakarta. Alhamdulillah saya mendapatkan pekerjaan di Jakarta, yaitu sebagai supir pribadi. Kebetulan di daerah Kedoya, di situ ada perumahan, di daerah Kedoya itu ada perumahan Taman Ratu. Saya bekerja di situ sebagai supir pribadi ya. Jadi saya ngantar anak-anak ke sekolah, antar jemput. Nah, kalau hari libur juga ngantar bosnya, kadang renang, kadang kemana gitu. Alhamdulillah di situ saya bekerja lumayan lama ya, hampir 1 tahun. Nah, karena kebetulan supir pribadi juga bayarannya nggak seberapa. Nah, di situ saya memutuskan untuk berhenti. Saya kembali ke Serang. Nah, sambil menunggu pekerjaan yang lain, saya mencoba. Kebetulan ada teman saya yang buka usaha brownies ya, produksi brownies. Saya mencoba sebagai sales brownies, jadi ngirim-ngirim ke warung. Nah, waktu itu modal satu box brownies itu 8.000, saya jual 10.000.
jadi ada untung 2000 per box. Jadi tinggal gimana kita sehari mau berapa warung, baru itu yang akan menentukan hasil kita. Nah kebetulan karena usaha teman saya ini juga alhamdulillah nggak panjang umur, tutup, akhirnya saya berhenti sebagai salesnya. Nah di saat nganggur kebetulan ada saja sih orang yang menyuruh saya untuk sekedar mengantar ke Jakarta atau kemana bawa mobil. Nah di saat menganggur kebetulan ada sebuah perusahaan yang salah satu supirnya itu supir manajer itu cuti pulang kampung selama 1 minggu. Nah di situ saya ditawarkan untuk menggantikan supir manajer itu. Nah karena saat itu saya sedang menganggur, saya terima tawaran itu. Alhamdulillah setelah mengganti seminggu, akhirnya diperpanjang lagi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah alhamdulillah karena memang di situ membutuhkan sopir, akhirnya saya bekerja di perusahaan itu, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bekerja di perusahaan itu. Ya kebetulan ini perusahaan anak perusahaan BUMN. Jadi ya kalau untuk hasil sih untuk saat ini emang ya harus dicukup-cukupin ya, karena namanya manusia itu kayaknya nggak akan ada cukupnya, dikasih berapapun masih ada kekurangan. Yang pasti kita harus pandai bersyukur, apapun berapapun hasil yang kita dapat, kalau kita bisa mensyukuri insya Allah akan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.